Bro, ada info terbaru nih yang gue Apa? dapet. Corona bakal berakhir di bulan Agustus. Lah, tahu dari mana? Sumedang. Oke, kita lanjutin aja deh ke Balik lagi di channel trending, ngebahas hal-hal yang lagi trending trending, dengan komen-komen yang jing. kemarin unfaedah, sekarang anjing gak apa-apa. Sedikit kita harus meningkatkan sedikit kualitas Biar lebih konten menggelora. kita. Iya, seenggaknya viewers kita yang budiman itu bisa sedikit edukasi dan Sedikit edukasi. iya sedikit mendapatkan edukasi dari kita. Oh, maksudnya sedikit seperti itu. edukasi. Sedikit teredukasi. Iya. Ngomong-ngomong, kita mau ngomong apa hari ini? Tadi ini gue di jalan ya. Itu gue ngeliat fenomena yang menurut gue luar biasa sih. Apa tuh? Fenomena bersepeda. Oh. Gimana kita bahas sepeda hari ini? Boleh. Karena beberapa hari belakangan tuh memang sepeda tuh lagi in lagi ya, apalagi semenjak corona. Karena kalau gue lihat semenjak corona kan masih banyak anak sekolah yang libur, mereka membutuhkan aktivitas kan, karena kan sekarang udah lagi new normal nih. Aktivitas apa yang mereka perlukan? Mungkin bersepeda adalah salah satu alternatif untuk mereka, sekedar berkeliling di sekitar kompleknya aja. Oke, ngomong-ngomong sepeda, lo sendiri penggiat sepeda nggak? Atau biasa menggunakan sepeda buat aktivitas? Atau dulu pernah punya hobi? Atau cuma sekedar pakai doang? Lo gimana? Kalau gue sih dulu pernah pakai sepeda, karena gue beberapa tahun belakangan itu gue main sepedahan untuk mengisi waktu luang. Sepeda apa bro? Gue Berat? Gue pakai fiksi. Fiksi? Iya fiksi. Iya, remnya pakai GoPrep. Jadi lu kalau misalnya pakai rem GoPrep itu lu mesti nahan kayunya itu berlawanan dari arah kayuhan lu. Jadi hanya di kalau misalnya orangnya nggak biasa, itu tuh orang itu bisa kepental kalau misalnya Oke. dia mau ngeberhentiin laju sepedanya itu. Itu serunya di situ naik fiksi. Keseruannya ya, Iya, challenge-nya. Terus gue juga pernah ikut bareng main sepeda rame-rame, itu ada sekitar 100 orangan untuk sepedaan. Itu satu jalan penuh sama sepeda semua faedahnya, terus semuanya rata-rata fiksi kan, itu seru banget. Terus yang gilanya lagi, karena base gue di Bogor nih bro, itu gue pernah sepedahan dari Bogor menuju Jakarta PP. Bogor, Jakarta pulang pergi. Iya, Bogor Jakarta pulang pergi. 60 kilo. 60 kilo lebih ya, sekitar 120 kilo ya. Terus sekali jalan 60 kilo. Iya. 120 kilo. Dan uniknya lagi itu di Itu tahun berapa? Entahlah, mungkin 2 tahun atau berapa tahun kebelakang, gue agak lupa buat tahunnya. Ya, jadi yang gue lihat sekarang itu sepeda tuh udah jadi kayak komoditi lifestyle. Yes. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba memiliki sepeda, entah itu dari yang harga ya less than 1 juta sampai dengan puluhan juta bahkan. Bisa. Ya, jadi gue ngeliat fenomena ini, gue nggak tahu ya apakah memang kaum urban terutama Jakarta itu memang melihat sepeda ini jadi solusi. Gue khawatirnya gini, orang-orang ingin bersepeda banyak, tapi kan yang gue lihat regulasinya dari pemerintah juga masih belum mumpuni nih buat para pesepeda. Ya. Bener nggak sih? Atau lu pernah ngedenger sesuatu hal tentang kebijakan-kebijakan dari Sebenarnya kalau misalnya kebijakan gue nggak terlalu banyak dengar ya, tapi kalau misalnya lu lihat sekitaran Jakarta itu sekarang udah banyak banget jalur sepeda nih, khususnya di jalan-jalan protokol utama nih, kayak misalnya di Senayan, ya kan, yang di Sudirman, sekitar Sudirman, Blok M itu lumayan. Cuma kan balik lagi nih, udah dibuat jalur, tapi yang isi nggak ada, which is sepedanya nggak ada nih. Waktu itu atau sekarang juga? Sekarang juga masih. Jadi masih kayak sepi peminat sih sebenarnya. Iya, jadi yang gue lihat itu fenomenanya Sabtu Minggu nggak sih masih? Bisa dibilang iya sih untuk Sabtu Minggu, karena mungkin orang-orang untuk menghabiskan waktu luang mereka di Sabtu Minggu, ya sekalian berolahraga kan, mereka menggunakan sepeda. Jadi kayak jalur itu tuh cuma bisa dibilang aktif tuh cuma di every weekend doang nggak sih? Ya, jadi kalau di weekend tuh sebenarnya nggak, kurang efektif ya? Kurang efektif karena juga banyak kendaraan kayak roda 2, motor atau apa itu banyak yang pakai itu, apalagi kalau misalnya lagi di jam-jam sibuk kan. Ya kan, balik lagi karena kan memang Jakarta ini kan kota yang banyak dikunjungi sama masyarakat, entah dari Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi masuk ke sini.
gitu, padat parah sih. Jadi terlalu padat ya untuk sepeda. Di satu sisi kita menspesialkan sepeda, in another side pengguna sepeda nggak sebanyak itu. Yes. Justru malah terjadi penyempitan di beberapa part ya. Iya, di beberapa part. Jadi kalau yang gue lihat ya sebenarnya muatannya atau pesan moralnya sebenarnya mungkin pemerintah pelan-pelan ingin mengajak terutama yang di sekitar Jakarta atau bahkan yang ada di Jakarta itu untuk menggunakan sepeda. Yes. Makanya mereka menyiapkan fasilitas-fasilitas tersebut gitu. Yeah. Sehingga banyak para kaum urban atau mungkin orang-orang yang bekerja di Jakarta itu menggunakan sepeda. Nah, the problem is harga sepeda terutama untuk yang lipat yang bisa dia tuh kayak hybrid. Gue kan sekarang kan sepeda itu bisa masuk ke dalam MRT dan juga kereta kan. Iya. Tapi khusus yang bisa dilipat. Nah, yep. this is the biggest problem I think. Kenapa? Karena harga sepeda lipat itu tidak semurah sepeda-sepeda mungkin yang mountain bike atau mungkin fiksi. Bahkan sebenarnya harga sepeda itu harganya bisa 2 kali lipat mungkin harga sepeda motor. Nah itu, that's the problem. That's yang seru buat dibahas gitu. Pemerintah mau coba membuatkan itu, tapi integrasi ketika dengan transportasi umum menurut gua masih tidak mumpuni. Karena ya kondisi sekarang mungkin banyak, kalau menurut gua ya less than 5% di Indonesia yang mampu beli sepeda-sepeda lipat karena harganya juga startnya tuh lumayan di atas 5 juta. Emang ada sih mungkin yang di bawah 5 juta untuk sepeda lipat gitu, tapi kualitasnya atau mungkin lipatannya juga nggak sebaik yang di atas itu. Apalagi sepeda yang terkenal banget yang lipat. Sekarang tuh yang kemarin Brompton tuh, kemarin sempat naik juga kan. Brompton. Yep. Brompton tuh yang versi mahal, versi murahnya lu tau nggak? Apa tuh? Bromgram. Oke. Dia nggak pakai ton ya. Iya, nggak bertonton jadi masih gram. Belum nyampe ton. Dapat. Udah kurang. Anyway, ya fenomena ini mungkin viewers yang budiman di sana juga merasakan ketika Sabtu Minggu ya, itu terutama lu coba kunjungin bengkel sepeda. Kalau lu nggak percaya omongan kita, lu kunjungin bengkel sepeda atau mungkin tempat-tempat yang jual gear sepeda, bukan mulai dari helm segala macam, itu rame banget. Dan kalau lu pengen dapetin sepeda yang mungkin harganya di bawah rata-rata, cari sepeda second, bro. Itu bisa diambil di dekat sini nih. Di mana tuh? Manggarai, pasar apa? Oh, iya di sekitar yang mau masuk ke arah Menteng ya. Pasar Rumput ya itu. Yeah. Banyak sepeda-sepedahan juga di situ. Itu banyak banget yang second. Atau mungkin juga lu bisa ngerakit sendiri, bro. Nah ini kalau challenge-nya banyak juga ya. Dia orang yang mungkin yang mau ribet untuk dia ngerakit sendiri. Ngerakit sendiri karena jadi gear-gearnya lu bisa beli batangan satu-satu, cicil-cicil, kira-kira budget beberapa cukup, ya lu bikin sendiri, tinggal lu pasang-pasang doang. Tapi tadi yang menarik tuh sebenarnya gue melihat kayak jalur sepeda tuh sekarang udah lumayan banyak di Jakarta khususnya. Tapi masih sepi penggunanya. Gue jadi kepikiran untuk merusak ekosistem. Lalu kepikiran buat merusak ekosistem? Iya, karena kan kalau misalnya lu sekarang kayak misalnya lu berpikir kayak misalnya sekarang sepeda ini sebenarnya diminati oleh banyak kalangan sebenarnya. Tapi mereka pun nggak bisa menggunakan sepeda itu setiap saat kan, ada waktu-waktu tertentu. Nah ini kan misalnya itu adalah ekosistem yang lama. Nah kita kalau misalnya untuk membuat sesuatu hal yang baru, berarti kita mau nggak mau harus merusak ekosistem, atau lu mencoba untuk merapikan ekosistem tersebut secara perlahan. Kayak misalnya lu taruh dulu nih sesuatu variasi di ekosistem itu, lu lihat berapa hari berubah atau enggak, entitas dari unit yang ada di ekosistem itu merasa nyaman atau enggak kan. Nah di sini gue melihat kayak misalnya di Jakarta ini kan sebenarnya ada 2 macam orang kalau misalnya gue lihat, ada yang pelajar, satunya yang pekerja, ya gak sih? Kalau misalnya pekerja rata-rata itu mereka mempunyai tempat transit, which is kayak misalnya dari jalur kereta atau dari jalur busway atau MRT, ya kan? Kenapa pemerintah nggak coba cara untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau lebih banyak orang untuk menyediakan layanan sewa sepeda dari tempat
angkutan publik itu menuju kantor mereka, kan semuanya bisa didata tuh bro. Ya kan, didata secara melalui perusahaan, dan itu tuh lebih terjamin. Ya jadi maksudnya Bra di sebelah gue ini mungkin pemerintah bukan cuma sekedar menciptakan fasilitasnya saja, maksudnya cuma sekedar menyiapkan jalannya saja, tapi juga ini ya moda transportasinya juga disiapkan. Kayak misalnya contoh nggak tahu ya, mungkin someday ada yang namanya aplikasi bersepeda ya, kayaknya di Jogja udah ada tuh. Di Jogja sebenarnya, di beberapa Jakarta tuh sempat ada deh, kayak misalnya lu sewa sepeda lewat apps gitu. Cuman masalahnya kan karena unitnya nggak terlalu banyak, dan ya maksudnya pemerintah harus ikutan nih. Lu udah bikinin jalanannya, tapi jangan memaksa warga itu untuk, ya lu kalau mau pakai ini harus punya. Gitu loh, ngerti nggak? Nggak mesti punya loh. Jadi udah ada nih wadahnya, sebenarnya bisa nyewa. Which is tadi gue bilang, kesenjangannya itu atau masalahnya itu ketika kita menggunakan transportasi umum, let's say MRT ataupun busway, itu ketika kita turun, kita kan butuh fasilitas kan untuk mencapai tempat kerja kita atau mungkin sekolah, ya kan? Dimana itu yang lumayan sulit ketika kita harus bersepeda. Makanya tadi kenapa gue bilang sepeda lipat yang paling mungkin kan untuk menggunakan MRT ya kan, karena bisa ya benar, karena mungkin ini good idea, mungkin nanti bapak-bapak yang sana bisa dengerin ya. Jadi mudah-mudahan sih pemerintah bukan cuma sekedar bikin jalan ini saja, tapi gimana cara orang mendapatkan sepeda itu tanpa harus membelinya, dengan cara mungkin menyewa atau mungkin tadi Bra di sini bilangnya bisa jadi digratiskan gitu kan, tapi kita bisa data nanti seperti apa prosesnya menggunakan aplikasi. Atau kalau menurut gua masih make sense kalau misalnya kita nyewa sehari 5.000 atau 10.000 perak untuk seharian. Perlu adanya integrasi sih antara dari entitas penggunanya sama si penyedia layanannya itu, dan satu lagi yang membuat regulasi pasti dari si pemerintahnya itu sendiri kan, regulasinya mesti kayak gimana nih, kayak gitu kan. Jadi si investor pun yakin apa yang diinvestasikan itu nggak sia-sia gitu loh, karena lu di sini mau buat kulturnya dulu. Nah kalau misalnya kalau misalnya ngomongin kultur, balik lagi sekarang di Jakarta ini kan sekarang banyak banget sekolah nih, ya gak sih? Nah karena sekolah itu banyak kan orangnya diantarin naik motor, naik mobil, ya enggak. Nah sebenarnya gue baru dengar lagi nih, masih nyangkut bisa jadi kebijakan sepeda ini dibantu sama kebijakan zonasi sekolah yang ada di setiap di Indonesia sekarang. Kan sekarang pakai sistem zonasi tuh. Jadi siswa itu akan diterima sekolahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Artinya itu memungkinkan bahwa setiap siswa itu memakai sepeda. Tapi perlu ada aturan lagi nih, dari usia berapa atau kelas berapa mulai dia bersepeda. Betul. Ya, karena regulasi itu penting, dimana kita kan nggak tahu ya kalau misalnya anak SD diperbolehkan naik sepeda itu juga bahaya juga. Anak SMP juga menurut gua masih berbahaya, karena mungkin mereka masih labil, masih belum tahu mana yang namanya bahaya, mana yang namanya tantangan. Karena mereka masih belum bisa membedakan itu. Jadi memang perlu dibikin regulasi. Mungkin bisa tadi dibilang itu zonasi itu jadi kayak pinpoint atau checkpointnya buat pemerintah membuat regulasi tentang sepeda. Gitu. Karena kalau misalnya gue lihat, kalau misalnya lu bikin budaya itu semenjak di bangku sekolah, itu bakalan terus menerus ada. Ngerti. Cuman masalahnya kalau menurut gue ya, ini kita agak sedikit berbeda pandangan. Karena menurut gue not that simple membangun budaya itu, tidak semudah itu. Kalau menurut gue, lu bikin orang gini nih. Kondisinya lu pengen membuat budaya baru dengan orang-orang yang baru nih. Kita perkenalkan dari usia dini tentang penggunaan sepeda, baik buat kesehatan, itu ramah lingkungan, bla bla bla. It's a good thing. Tapi porsinya orang yang mau kita didik ini itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang sudah terbiasa dengan tidak bersepeda. Nah itu yang jadi challenge. Kenapa? Karena volume di sini jauh lebih banyak. Justru malah akan membahayakan di sini. Karena pertama mereka belum dewasa, mereka juga belum tahu tentang yang tadi gue bilang, apa itu bahaya, apa itu tantangan. Dia ngeliat nih nyebrang itu jadi tantangan buat mereka tuh di usia-usia segini, tapi sebenarnya bahaya. Kenapa? Karena kan harus waspada, mungkin ada lampu merah atau mungkin ada motor yang berlalu lintas gitu. Jadi pelan-pelan kita bangun, cuman ini harus ada sokongan dari pemerintah dan juga orang tua. Mungkin ya di usia SMP tetap dianterin, tapi anterinnya pakai sepeda. Tapi bro, gue pernah ke satu wilayah di Indonesia, itu wilayahnya masih di sekitaran, gue lupa deh, itu masih di Jawa Tengah kalau nggak salah kotanya gue ingat itu kira-kira di Ngawi bro.
pas itu gue kebetulan gue lagi coba liburan ke sana kan. Nah, aduh batuk nih ngomongin orang udah. Nah, jadi di Ngawi itu kalau misalnya orang siswa berangkat sekolah itu seru banget gue lihat. Jadi tuh mereka nggak diantar sama orang tuanya, justru mereka berangkat sekolah itu di jalan raya, di jalan raya itu banyak anak-anak sekolah pakai sepeda. Dan di jalan raya yang gue lihat sih itu kemarin jalurnya agak besar ya, jadi dia masuknya bukan di jalur utamanya tapi jalur yang sampingnya tuh, jalur yang buat buat orang banyak parkir biasanya kayak gitu kan. Dan di situ banyak banget masih naik sepeda, terus kalau bisa diantar pun mereka bukan naik motor tapi ada yang naik beca, dan itu seru banget pagi-pagi. Bener, jadi gini, lo harus membedakan membentuk budaya baru di apa kayak membuat revolusi bahkan, atau mungkin gua nggak tahu bahasanya, ntar bantuin benerin ya guys, Komen aja guys. iya. Jadi Lu bisa tambahin juga diskusinya. benar. Jadi kalau yang di Ngawi mungkin ya, dia itu dari turun temurun memang udah seperti itu. Jadi sudah terbiasa. Dan kalau di Jakarta lu bayangin, maksud gua gini, lu jangan mengkotakkan oh di Ngawi bisa, di sini pasti bisa. Bukan gitu. Karena kita udah terbiasa nih dengan budaya motor. Lu lihat aja motor aja udah biasa bawa motor, masih banyak sering kecelakaan. Message gue itu adalah edukasi terhadap anak usia dini, penggunaan sepeda itu baik, itu benar, tapi butuh pengawasan orang tua. Gak bisa langsung dibikin zonasi, udah lo harus naik sepeda, pokoknya diwajibkan anak ini harus naik sepeda. Iya langsung itu ya. Iya kan? Serem juga sih. Ya kan di Jakarta gitu, lu bayangin di Jakarta seperti apa? Yang sepedanya masih sedikit aja kecelakaan tuh masih tinggi. Dimana kalau misalnya anak-anak kecil lagi yang SMP atau SD bahkan yang naik sepeda itu dibiarkan berkeliaran gitu. Itu loh maksud gua. Jadi butuh bukan cuma sekedar sistem dari pemerintah, tapi juga membuat budaya itu harus dari ya lingkungan keluarganya juga. Jadi si orang tuanya harus terlibat. Makanya tadi gua mungkin kalau gua kombinasi ide lu, mereka tetap dianterin, tapi dianterinnya menggunakan sepeda sama bapaknya. Iya bisa Gitu. jadi. Mulai dari situ perlahan-perlahan lingkungannya jadi tahu, oh ya kan, karena kan orang tua jauh lebih ya mature lah, dia nggak bakal bikin celaka dirinya dia ataupun anaknya gitu. Tapi kalau anak-anak beneran deh, mungkin di Ngawi itu kan lalu lintas kendaraannya itu belum terlalu banyak, belum nggak ada yang kebut-kebutan atau mungkin kayak gimana, dan mereka mungkin sudah terbiasa dengan hal itu Ya, dari betul. kecil gitu. Nah kalau di Jakarta tiba-tiba langsung dibikin wajib menggunakan sepeda anak kecil atau anak SMP segala macam, itu menurut gua itu animonya bakal cepet, mereka akan senang banget naik sepeda ke sekolah. Cuman permasalahannya orang yang di luar dari circle itu apakah ready atau tidak dengan menghadapi culture tersebut gitu. Yuk kayu. Yuk kayu. Kok kita jadi promosi. Btw terakhir nih gue mau ngasih biar ada faedahnya juga di ending dari video kita mau kasih tau juga, lu tadi udah browsing kan harga Brompton. Oh, oke. Gue tadi Brompton itu ini harga Brompton kalau misalnya gue lihat Dicek di mana nih? iPrice. Di iPrice ya. Dari Google ini itu yang termahal gue lihat di sini ada di 100 juta. Itu Brompton sepeda M6L Orange B Superlight 2018. Gila 100 juta. Ini juga ada Brompton M2L Black Titan itu di 65 juta. Oh. Oke, kita cari yang paling murah deh. Ini ada sepeda lipat. Tapi gue nggak tahu nih. Originalitasnya ya. Iya. Ada juga 6 juta mungkin mengatasnamakan Brompton tapi bukan original Brompton. Ini di sini goes on untuk electric kids base-nya doang. Jadi Brompton itu memang range-nya lumayan mahal, Bra. Mulai dari 15 juta ke atas ya. 18 juta bahkan ya. Kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu temen yang memang hobi. Tapi Katanya awalnya tuh keluarnya di 18 jutaan, tapi sekarang udah di 30 jutaan minimal. Yes. Gitu. Iya, gue juga ingat gue kayak ini kok harganya lumayan meningkat ya. Dan menurut gue esensinya bukan gengsi, bukan masalah seberapa bagus, seberapa mahal sepeda lu. Tapi menurut gue yang esensinya itu adalah seberapa lu bisa safety menggunakan sepeda yang lu punya gitu. Jadi percuma lu pakai Brompton tapi lu nggak safety. Seberapa mahal pun juga yang tergantung yang bawa kan bos. Iya, Kan tapi tetap gitu. aja lu walaupun nggak safety tapi tetap balik lagi. Attitude tuh ada nggak kalau di jalan? Itu Jalan. safety. Iya, jangan mentang-mentang lu pakai sepeda yang harganya lebih dari motor jadi seenak-enaknya gitu. Lu juga banyak tuh ya, mungkin teman-teman juga Kadang-kadang. banyak di luaran di YouTube gitu kan, lu pakai Brompton 60 juta masuk kafe bla 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 yang nggak punya attitude. Menurut gua lu mencerminkan orang kaya yang blow on sampah menurut kita. Menurut gua apa menurut kita nih? Orang yang kayak gitu. Lu pakai Brompton, lu komen aja di bawah. iya. Lu pakai Brompton mahal segala macam tapi attitude lu nggak ada.
lo lebih rendah daripada orang yang paling rendah di dunia ini, bro. Attitude nomor 1 tetap nggak bisa dibeli. Iya, walaupun lu punya barang mahal, kalau punya attitude tetap aja lu kayak orang kampung nggak sih? Oke, kayaknya itu aja dulu ya. Yes. Buat episode kali ini. Jadi buat kalian yang senang sama video kita, sorry kemarin videonya kepotong karena baterainya habis pas banget. Sekarang nggak habis lagi nih bro? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Anyway, silakan tinggalkan komen di bawah. Kira-kira menurut kalian Indonesia udah siap belum dengan budaya sepeda? Ataukah masih butuh beberapa pembenahan ya dari pemerintah, dari masyarakatnya juga mengenai budaya bersepeda itu. Terus yang kedua, menurut kalian juga tulis di kolom komen apakah sepeda itu harus mahal baru kalian bisa bersepeda. Silakan kita ribut dan diskusi di komentar. Ya. Oke. Nah, dibikin rame ya komentarnya. Mudah-mudahan. Karena sampai saat ini juga penonton kita masih belum ada. Nggak apa-apa. Mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi ini bisa jadi bermanfaat. Sorry kalau ada kesalahan. Saatnya kita berdua pamit. Kita salam damai dulu bro. Oke. Salam damai. Brompton. Oh iya. Bro, ini belum gue matiin bro. Ayo gue